kami dari Dinas Koperasi menginginkan kita mengurangi kaitan dengan para UKM yang selama ini bisa katakanlah mereka tidak bisa meminjam atau melakukan kredit atau pinjaman kepada pinjol. Posisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita ketemu wabarakatuh. lagi di posisi podcast literasi dan inspirasi. Episode kali ini kita sudah hadir di tengah kita ini Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bogor, Pak Iman Wahyu Budiana. Dan juga saya ditemani host kita yang paling Bang Arifin. Ya. Pak Iman sehat? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ini kita Sehat. juga baru beres, baru pulang mungkin ya Pak? Ya, saya baru selesai melaksanakan tugas, barusan ada sosialisasi, kemudian tadi juga ada pelatihan PKP siap saji ya, ketahanan pangan, keamanan pangan siap saji untuk para pelaku UMKM di Kabupaten Bogor. Ya. Gitu. Jadi alhamdulillah. Dan mohon maaf beberapa kali teman-teman mengajak ada podcast di sini. Saya baru kali ini bisa bertemu dengan kawan-kawan yang ada di sini dan sangat saya aturkan terima kasih dan apresiasi dan luar biasa ini untuk posisi ini ya. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi sesuai dengan nama dan inovasi buat teman-teman yang lain. Bukan hanya di Dinas Koperasi tapi semuanya bisa melaksanakan ini di sini. Kita juga terima kasih karena ini cuaca sedang hujan. Pak Iman dan rekan-rekan dari Dinas Koperasi dan UMKM berkesempatan hadir ke sini lah. Ya, sama-sama. Jadi kalau ada suara-suara kretek-kretek itu lagi hujan. Oh, siap. Pak Iman, kita masyarakat Kabupaten Bogor mungkin kepingin tahu lebih detail apa sih tugas pokok dan fungsinya Dinas Koperasi dan UMKM yang sekarang Pak Iman pimpin. Baik. Kami dari Dinas Koperasi dan UMKM hanya dua dalam artian kami melakukan pembinaan yaitu tentang kaitan dengan koperasi dan kemudian tentang UKM. Kami hanya ada tujuannya itu adalah daripada target kinerja dari kami ini bagaimana mengembangkan koperasi yang aktif dan bagaimana meningkatkan UKM untuk menjadi naik kelas. Seperti itu. Hanya dua itu dalam target kinerja kami sehingga kami banyak sekali ketika walaupun hanya dua target yang akan kita capai, tetapi ini sangat luar biasa karena kita membina untuk koperasi aja 788 koperasi, 788 koperasi. Kemudian se-Kabupaten Bogor itu yang dikategorikan saat ini masih bisa dikategorikan aktif. Total secara keseluruhan itu hampir 1.400, akan tetapi yang masih kita lakukan pembinaan hanya 788. Jadi dari 1.400 yang memang kelihatannya ini masih bisa dibina betul nih. sekali. Itu hanya itu seperti itu. Kemudian UMKM kita itu hampir 34.636 yang ada di Kabupaten Bogor, yaitu kaitan dengan usaha mikro. Dan inilah beban kerja yang harus kami lakukan, sementara di satu sisi kaitan dengan naik kelas. Akan tetapi kami ketika berbicara naik kelas agaknya kesulitan. Sehingga kami rubah untuk sekarang ini target daripada kita itu adalah bagaimana menaikkan omset. Jadi bukan kepada naik kelas, tetapi nanti suatu saat dengan adanya naikkan omset, mudah-mudahan ini menjadi naik kelas. Karena dalam berjenjang, karena aturannya naik kelas itu yang dimaksud dengan naik kelas itu adalah yang mempunyai nilai di atas hampir di atas 5 miliar. Nah, bagaimana usaha mikro kita kalau sampai kepada 5 miliar angkanya, sehingga kami sangat sulit lah untuk ke arah sana, sehingga kami mengambil langkah yaitu dengan kenaikan omset. Ini terbesar di Indonesia ya Pak? Mungkin ya karena kita jumlah penduduk yang ada di sana, saya belum bisa melihat secara total. Cuman kalau di Jawa Barat memang kita yang paling tertinggi barangkali seperti itu. Berarti tadi hampir 40.000 ya? 34.000. Iya berarti 34.000. satu kecamatan bisa 10.000 UMKM. Siap, bisa sekitar seperti itu. Tetapi usaha mikronya sangat beragam ya. Kita sangat beragam. Usaha mikro yang paling banyak adalah kaitan dengan pangan, gitu kan ya. Nah, kami saat ini adanya bagaimana yang selama ini antara koperasi dan UKM ini terkadang UKM ke kanan, koperasi ke kiri, gitu ya. Sehingga kami saat ini mungkin ya kita mencoba terkait dengan hal ini melakukan kolaborasi, yaitu kolaborasi bagaimana mengembangkan koperasi dan UKM yang bisa berjalan dengan
sama-sama, tidak saling antara yang satu ke kiri, yang satu ke kanan. Ini dimulai kapan, Pak Iman? Kalau untuk kolaborasi antara dua sektor ini? Kebetulan tahun-tahun ini kami begitu saya datang ke Dinas Koperasi, kami melakukan pendataan. Kemudian kami merubah sistem yang ada. Artinya sistem ini bukan dirubah, tetapi adanya penambahan fitur-fitur yang bisa menyempurnakan fitur-fitur, karena sesuai dengan pemerintah saat ini tidak boleh melakukan ada lagi aplikasi-aplikasi yang baru kan seperti itu, sehingga kami tidak merubah aplikasi, tetapi kita hanya merubah fitur-fiturnya, penambahan fitur-fiturnya untuk menyatukan bagaimana antara koperasi dan UKM ini bisa berkolaborasi. Nah, insya Allah mudah-mudahan dengan tahun ini kami sudah mencoba, kami menggagas, kami roadshow di 4 kecamatan, kemarin di 4 wilayah ya, yaitu wilayah Timur, Barat, Tengah, dan Utara. Seperti itu kita lakukan roadshow, sehingga ingin memperkenalkan yang selama ini antara koperasi dan UKM kan saling berseberangan. Kita ingin menyatukan. Kami mengundang koperasi yang sudah settle, koperasi yang mampu, mempunyai kemampuan dalam segala hal, kita undang. Mereka bicara di 4 wilayah itu ya, mereka bicara, kemudian audiensnya antara koperasi dan UKM. Nah, kemudian di satu sisi UKM pun berbicara. Bagaimana menerangkan UKM itu seperti apa sih yang ada tuh gitu kan ya. UKM itu bagaimana supaya UKM juga tetap settle dan bisa dipercaya oleh koperasi, sehingga nanti mudah-mudahan dengan adanya kolaborasi ini koperasi bisa masuk UMKM bisa masuk menjadi anggota koperasi, dan koperasi juga bisa merangkul kepada para UKM. Di mana salah satu yang keinginan daripada saya ini adalah kami dari Dinas Koperasi menginginkan kita mengurangi kaitan dengan para UKM yang selama ini bisa katakanlah mereka tidak bisa meminjam atau melakukan kredit atau pinjaman kepada pinjol. Nah, iya itu. Nah, kemudian Bank Emok atau Bank Emok. Bank Emok. Terkenal dengan kita Bank Emok ya gitu. Jadi bukan duduk Emok gitu ya, bukan, tapi namanya katanya konon menjadi slogannya Bank Emok. Nah, padahal Bank Emok itu atau bisa dikatakan bank keliling lah barangkali ya selama ini, tapi sama kita selalu dikatakan Bank Emok. Nah, mereka itu sudah terindikasi. Cuman saya jumlah total yang dia melakukan pinjaman kepada pinjol kepada Bank Emok ini saya belum bisa datanya seperti apa, karena mereka nggak mungkin lah yang namanya orang katakan minjem, nggak mungkin lah ada seperti itu. Sementara kita mencari data kaitan dengan orang Bank Emoknya atau pinjolnya kan mereka tidak akan pernah ngasih. Nah, sementara di Jawa Barat tertinggi konon katanya yang meminjam kepada pinjol itu adalah sampai 18 triliun. Kalau Jawa Barat tinggi, Kabupaten Bogor yang paling. Nah, saya berpikir benar apa yang tadi kan oleh Mas ini sampaikan. Kabupaten Bogor kan penduduknya tertinggi di Jawa Barat, dan saya berkeyakinan pasti orang Bogor lobana meureun. Gitu kan ya tapi saya datanya itu kan belum akurat ya. Cuman kan ada OJK menyampaikan bahwa Jawa Barat adalah 18 triliun kaitan dengan peminjaman melalui online. Artinya kolaborasi ini nantinya mempermudah UMKM untuk mendapatkan akses bantuan proses pembiayaan dari koperasi. Iya. Jadi memfungsikan koperasi sebagai lembaga pembiayaan supaya UMKM nanti bisa mengakses. Bisa mengakses seperti itu. Bank keliling lagi jadinya. Jadi tidak tapi dengan syarat mereka kan kalau menjadi anggota koperasi kan harus ada hal yang lain. Dia harus ada iuran-iuran yang ditentukan oleh UMKM dan koperasi. Koperasi juga saya sudah pernah nyampaikan kepada koperasi, tolong dipisahkan antara iuran wajib yang dilakukan oleh anggota umum dengan anggota UMKM. Nah, kenapa seperti itu? Karena dapat dipisahkan supaya mereka ketertarikan dulu. Mereka bisa melihat dulu kaitan dengan koperasi itu seperti apa, sehingga mereka bisa berpinang kan nantinya seperti itu. Nah, jadi saya sampaikan kepada mereka juga, kalau seandainya sudah mereka itu melalui koperasi, dan harapan saya, koperasi itu ketika memberikan kepada UKM itu tidak berbentuk uang, tapi berbentuk natura. Katakanlah UMKM ini perlu minyak, katakanlah perlu terigu. Nah, itulah mereka itu memberikannya dalam bentuk natura itu. Karena kalau bentuk uang, biasanya kalau yang sudah namanya uang,
bukan dipakai modal, tapi pakai yang lain. yang lain. Kebutuhan lainnya, harapan daripada kami seandainya seperti begitu. Jadi Berarti masih harus Pak Iman sebagai kepala dinas harus membuat strategi. aturan-aturan atau Iya. SOP lah supaya Siap. kolaborasi ini bisa terjadi dan memang tidak bergeser Siap. tujuannya gitu. Itu. Jadi kami Apa kira-kira yang dalam gambaran dalam waktu dekat ini apa yang Ini. kira-kira sedikit? Kami mencoba nih dalam Ya. waktu dekat ini dan mudah-mudahan ini juga bisa didengar oleh kawan-kawan dari pemangku kebijakan gitu kan ya. Kami menginginkan bagaimana mereka ini bisa tertarik menjadi anggota koperasi. Sekarang informasi yang didapatkan pertama dari Provinsi Jawa Barat yaitu dengan kredit Caang. Informasinya itu dengan kredit Caang. Program pemerintah yang konon informasinya bahwa nanti itu akan diberikan kepada koperasi atau UKM, nanti bentuknya bahwa satu kabupaten kota 1 miliar. Nah, nanti ini kami lagi menunggu, itu ya, lagi menunggu juklak-juknisnya seperti apa nanti. Apakah itu ada kredit tanpa agunan atau apa? Dan saya sih harapan daripada saya masuknya bukan kepada UKM, tapi kreditnya itu masuk nanti modalnya itu kepada koperasi yang settle, koperasilah yang menyebarkannya. Satu, supaya ketertarikan. Yang kedua, mudah-mudahan kami lagi mengajukan program kaitan dengan selama ini kaitan dengan packaging. Ya, packaging kita kan nih Kabupaten Bogor ini teman-teman para pelaku UKM ini kebanyakan mereka ketika berbicara kepada masalah UKM, kata UKM ini ke packaging, itu mereka tuh ke Bandung. Membuatnya kiblatnya ke Bandung. Nah, sementara kita di sini tidak ada yang representatif. Informasinya begitu ya, informasinya. Sehingga kami mencoba nanti di dalam penganggaran apakah nanti bentuknya hibah atau nantinya bentuknya pinjam pakai atau apa. Kami akan membeli, pemerintah daerah kami akan mengusulkan membeli alat packaging. Nanti akan disimpan di mana? Di koperasi. Nah, ketika berbicara ke koperasi kan mereka pasti datangnya ke koperasi. Iya. Ketika ada pinjam ke koperasi berarti ada chemistry dong. Iya. Ada kesaling ketergantungan antara mereka. Nah, mudah-mudahan dengan cara seperti ini mereka menjadi anggota koperasi. Ya, karena Gitu. ada kebutuhan dia Ya, ada kebutuhan dia yang harus situ. dipenuhi Iya, gitu iya. kan ya. Nah, nanti timbal baliknya juga apa? Kalau koperasi ya, koperasi kan sudah berbadan hukum. Kalau kita kan hanya dapatkan kan izin aja kalau UKM itu kan NIB dan PIRT. Gitu kan ya. Sementara kalau yang namanya koperasi, ini kan dia punya badan hukum yang bisa juga kerjasama dengan para pelaku UKM yang lain dan usaha-usaha yang lainnya. Contoh misalkan, mereka bisa ikutan kan kalau misalkan seandainya koperasi itu kepada dinas-dinas yang lain juga bisa ikutan lelang seperti apa. Nah, inilah nanti barangkali si para koperasi ini, UKM ini dan kepada koperasi bisa menjual produk-produk daripada mereka. Keinginan saya itu nanti si koperasi ini bisa dia melakukan proses penjualan, pemasarannya oleh para koperasi. Itu harapan daripada kami, Mas. Pak, kan ini juga baru ya Pak, kalau nggak salah kemarin tanggal berapa teh? Ini launchingnya ya? jadi launchingnya. Nah, launchingnya baru kemarin, minggu kemarin baru hari Senin yang kemarin. Berarti baru 1 minggu. Idenya gitu. dari mana dan apakah pola ini juga sudah ada yang diterapkan di daerah lain dan gimana optimisme ke depan gitu? Kalau saya begini ya, saya tidak tahu ya, saya tidak pernah membaca ada kolaborasi ini ada di mana gitu kan ya, yang sudah melakukan seperti ini. Idenya sebetulnya gagasan kami ketika kami melakukan pendidikan kepemimpinan nasional. Saya berkomunikasi dengan coach, kita sampaikan dengan coach, saya usulkan begini dan coach pertimbangannya sangat bagus. Bahkan saya terus terang aja Bapak, saya sudah menyampaikan ini di depan Pak Teten Mas Duki, beliau selaku Menteri Koperasi. Saya berkomunikasi dan saya ekspos di depan beliau dan beliau sangat setuju sekali dengan adanya pelakuan kolaborasi ini. Karena beliau pun di kementerian ini kata beliau masih susah melakukan seperti walaupun saat ini akhirnya pecah kan, kementeriannya ada Kementerian Koperasi, ada Kementerian UKM. Begitu ya. Jadi seperti itu barangkali. Nah, ini tapi saya di kabupaten tidak artinya bahwa walaupun itu sudah terpecah,
nggak ada persoalan bagi kami karena Dinas kan kami tetap dinasnya nggak mungkin lah kalau misalkan sekarang pecah SOTK-nya menjadi nggak berubah. SOTK-nya dirubah ini terlalu gemuk nantinya gitu ya karena pekerjaannya masih porsinya sekian kemudian dirupacah menjadi 2 kan menjadi terlalu gemuk nanti di dinasnya gitu lebih baik kita dinasnya kecil tapi sasaran kerjanya lebih banyak lagi. Kalau kita misalkan bicara 2 tadi antara koperasi dan UMKM, gambaran umum kondisi yang existing hari ini UMKM kita itu yang dikatakan kita mau naik kelas, tapi hari ini kira-kira di kelas berapa sih sebenarnya? Kira-kira lah secara misalnya kita bisa ukur dari sisi omset atau dari sisi penyerapan apa? Siap. Iya. Dan tantangan paling besarnya apa sih, Pak? Ngukurnya Gini. gimana lah misalkan? Gini sekarang itu memang kita kesulitan ya kaitan dengan produk-produk kalau UMKM-nya adalah handcraft. Ya, Kerajinan kan UMKM tangan. itu kan kerajinan tangan. Yang paling kesulitan itu kalau produk-produk seperti itu. Kita bersaing dengan negara lain Iya. seperti Cina, seperti itu. Nah, inilah yang menjadi salah satu saya kaitan dengan bagaimana memasarkan produk-produk dari handcraft. Ya, kalau pangan saya insya Allah, kalau pangan ya siap. Artinya produk-produk kue, gitu kan ya, seperti itu minuman yang seperti itu mungkin bisa bersaing. Tapi kalau produk handcraft saya agak pesimis karena harganya pun kalau kita ngelihat dengan produk Cina yang begitu bagus Sangat nggak harganya kompetitif gitu, jadi Jauh sangat ya, Pak? kompetitif lah gitu kan ya, jadi sangat jauh lah kepada itu. Tapi untuk pangan ya saya berharap bisa lebih bersaing dengan mereka Terus gitu. sejauh ini produk unggulan kita yang paling Produk daripada unggulan kita memang ada beberapa ya kaitan dengan kita itu lagi membranding katakanlah sekarang ada pakaian yang dari batik tetapi bahannya dari arang. Itu kan ya lagi kita bahkan mereka ini lagi diinikan oleh pihak BI juga diajak untuk berpameran terus kemana-mana kaitan dengan itu ya. Jadi produk daripada arang yang seperti itu. Kemudian kalau makanan kita memang kan dari talas ya yang paling seperti itu dan tetapi ini sangat beragam ya kalau dari segi makanan. Sehingga kami lagi mencoba unggulan apa yang nanti kami akan lakukan. Jadi kami lagi mendata kira-kira saat ini mungkin akan berbicara nanti di akhir tahun saya akan menyampaikan apa sih yang menjadi unggulan yang kompetitif di Kabupaten Bogor ini. Sehingga saat ini kan kami lagi melakukan pendataan yang lebih lebih rinci yang mana sih sebetulnya yang akan kita angkat. Gitu. Tapi kalau misalkan perorangan terkadang mereka ini sampai ada yang sudah rotak sama bambu itu sudah ke luar negeri sampai ke Timur Tengah itu sudah dilakukan. Bahkan ada salah satu yang menjadi ini di Dubai itu sudah dipasarkan di Dubai yaitu madu sama granola gitu kan yang di sana dan mereka cukup tertarik dan sudah produksi dan bisa ke arah ke sana. banyak juga ternyata Banyak yang udah tembus yang udah tembus pasar ekspor itu sudah banyak sekali. Itu ke Jepang juga sudah ada kaitan dengan dari bambu. Kita ada 3 ya dari bambu itu Ciomas, kemudian Cigombong, Cijeruk itu juga sudah produk-produknya sudah cukup bagus. Mereka kreativitasnya sangat bagus sekali gitu. Tapi mungkin kan persentasenya Ya, jauh ya Pak dibanding jauh lah. dengan yang ada. Gitu. Kira-kira apa sih kendalanya Pak? Kendalanya begini mereka tuh. Kebanyakan mereka pertama itu mereka tuh kaitan dengan pembiayaan. Ya, memang ketika berbicara pembiayaan mereka agak kesulitan. Kemudian yang selanjutnya kaitan dengan pemasaran. Kaitan dengan pemasaran mereka ini sangat susah walaupun kita sudah ajak mereka itu ketika berpameran, ketika di mana-mana kita akan bazar seperti apa. Nah, itu yang sudah kita lakukan. Nah, insya Allah saya juga program yang saat ini kita ingin mencoba mengedukasi ya. Kita halaman kantor koperasi ini di sana itu kan cukup luas. Kami punya tenda, kami punya meja dan kursi. Kami akan melaksanakan, akan dicoba ini awal akhir bulan ini kita akan coba bikinkan bazar di sananya itu kita akan bikin bazar UMKM. Yaitu dilaksanakannya itu adalah hanya malam Sabtu dan malam Minggu. Kita nanti akan kita bukakan bikin seperti kafe, tetapi di situ para UKM yang jualannya dari mana-mana yang siap. Bisa nampung berapa? Kira-kira itu di sana ikut kita tenda bisa sampai 20 tenda bisa. 20 tenda ya? 20 tenda bisa. Dan di situ UMKM bisa sampai 40 UMKM karena satu tenda itu kan 3 meter ya. 3 meter bisa 2 orang.
gitu kan bisa ada di sana. Tetapi saya bentuknya nanti edukasi. Mungkin teman-teman yang ada di sini juga bisa melakukan, gitu kan seperti apa. Saya pengennya justru ada obrolan begini, gitu kan ya, ada obrolan-obrolan begini. Nanti itu di depan kita bikinkan panggung stage aja, ada musiknya di situ. Nanti di situ pelaku UMKM cerita ya. Kita pelaku UMKM bercerita seperti apa sih keinginan daripada mereka itu kan yang bisa kan gitu seperti itu. Silakan nanti kita sama-sama ada di sana, kita bikinkan panggungnya, kemudian ada musiknya, kemudian ada edukasinya. Saya undang nanti tukang kue, bikin tukang kue itu seperti apa, bikin kopi yang bagus itu seperti apa, gitu kan ya. Itu yang lagi kita branding gitu. Jadi dan keinginan daripada pimpinan juga, kita ini pengen mencoba sekarang ya, pengen mencoba bahwa kopi produk Bogor ini terkadang kan dibawa keluar. Itu ya, kopi Cibulau, kemudian Demang, gitu kan ya, macam-macam seperti itu. Tapi ketika dibawa ke Kemang, dibawa keluar, nama Bogornya sudah hilang. Di brandingnya nama orang, padahal kopinya kopi ti Bogor kan gitu loh, gitu seperti itu. Jadi kita akan coba nanti produknya ada di mana, tetapi nanti itu misalkan katakanlah kopi Demang by koperasi apa, gitu kan ya, nanti akan dilakukan seperti itu. Kemudian yang kedua juga pengen kami itu di dalam kemasan ya, ingin memperlihatkan kalau Kujang kan udah banyak lah ya, lambang Kujang itu kadang-kadang oleh Kota Bogor. Kami akan mencoba di setiap produk makanan atau kemasan-kemasan itu akan dibuatkan nanti itu bentuknya ada lambang Pancakarsanya. Lambang Pancakarsa. Lambang Pancakarsanya. Jadi di setiap sudut nanti di atas kemasan itu bulat kecil lah, gimana lah seperti itu. Jadi kita akan coba bentuk nanti itu dalam bentuk di dalam kemasan yaitu bulat gambar Pancakarsa. Kenapa Pancakarsa? Itu kan perlu selama ini kita tidak melihat bahwa Pancakarsa itu apa, tetapi kita kan punya tugunya aja. Gitu kan, punya tugunya, tapi walaupun dipakai itu nanti tulisannya Pancakarsa atau apa, yang penting simbol tugunya aja dulu. Itu namanya atau apa, yang penting ada simbol tugunya yang memperlihatkan bahwa itu adalah produk Kabupaten Bogor. Yang gitu aja. Kita sedang coba itu menjadi identitasnya Kabupaten gitu. Bogor. Supaya ada identitas gitu. Kita itu kan selama ini nggak ada. Bogor apa coba identitasnya? Lamun ayeuna nyebutkeun orang pakai Kujang, sudah diaku oleh mereka. Oleh Kota Bogor, Kabupaten Bogor mana gitu ya. Kita coba pakai itu saja. Untuk sementara waktu ya, sekarang belum sebagian di mana. Kalau tadi kita UMKM, kalau potret koperasi kita, misalkan siap nggak mereka nih jadi lembaga pembiayaan UMKM? Kemudian itu kan ketika katakan ini terjadi kolaborasi ini dan UMKM kita yang banyak itu menjadikan ini pilihan utama untuk akses permodalan, kita sanggup nggak koperasi kita nih? Dari sisi ada beberapa beberapa ya. Beberapa teman-teman yang koperasinya sudah settle. Sekarang ini koperasi itu jangan berbicara koperasi simpan pinjam. Kalau koperasi simpan pinjam, insya Allah bubar. Pasti bubar. Karena banyak ngutangna, minjamna tapi daik minjamna tapi bum malikeun gitu kan, seperti gitu. Jadi inilah yang terjadi gitu kan ya selama ini, maka kita coba koperasi ini dalam bentuk koperasi serba usaha. Nah, serba usaha lah itulah. Jadi beberapa harus mengembangkan. Sudah ada koperasi Pak di kita itu yang serba usaha sudah punya di Lewiliang itu. Lewiliang itu sangat bagus, representatif. Bahkan dia omsetnya sudah miliaran, gitu kan ya, omsetnya sudah miliaran untuk seperti itu, dan dia siap untuk menampung itu. Itu jadi ya. Koperasi serba usaha ya. Yang paling banyak itu koperasi serba usaha. Ulah koperasi simpan pinjam, lobana nu minjem unggul nu nyimpanna gitu kan ya, seperti itu. Inilah yang terjadi. Mudah-mudahan itu. Kalau SDM kita di koperasi misalkan tadi kan sebagai misalkan lembaga tadi dia memperluas fungsinya sebagai alternatif pembiayaan, karena kita juga tahu tadi kan kekhawatiran kita pelaku UMKM kita terjerat pinjol, akhirnya usahanya bangkrut, bukan hanya bangkrut, kadang-kadang keluarganya juga bangkrut segala macam. Nah, ini SDM kita sejauh mana kita menyiapkannya gitu? Apakah ada pelatihan khusus atau nanti ada pendampingan seperti apa? Ya. Kita memang di Dinas Koperasi ini sangat relatif ya, sekecil kita jumlah pegawai kita hanya 90 orang, di mana ASN-nya hanya 45 orang dan sisanya adalah non-ASN. Sikap kita memang agak kesulitan dalam hal ini, tetapi saya punya keyakinan dan punya keinginan
dan semangat daripada teman-teman untuk pembinaan kepada itu sangat luar biasa. Jadi kita sih lihat ini Semangatnya sangat luar biasa ya, luar biasa. Kaitan dengan teman-teman, kita melaksanakan beberapa kegiatan-kegiatan pembinaan ya. Baik itu pembinaan kepada koperasi yang aktif dan koperasi yang sehat. Itu kan yang sudah dilaksanakan. Kemudian UKM pun kita beberapa kali lakukan pelatihan dari mulai bagaimana diversifikasi produk, bagaimana proses pemasaran, bagaimana kaitan dengan packaging yang baik seperti apa, kemudian desainnya seperti apa, itu sudah dilakukan. Bahkan kaitan dengan pengawetan makanan juga sudah kita lakukan, juga melakukan pelatihan kepada mereka. Bahkan manajerialnya pun sudah kita lakukan. Jadi mereka harus bisa memisahkan mana bisnis dan mana untuk keluarga. Itu kan seperti itu. Dan kebanyakan memang yang melakukan pelatihan adalah ibu-ibu, emak-emak yang selalu lakukan itu, dan mudah-mudahan ini menjadi salah satu kekuatan buat kita semua. Gitu. Tapi emang harus ya berbagai pihak ya Pak, karena kita bicara UMKM, packaging kita harus seorang desain gitu kan, seorang marketing gitu, belum lagi nanti media promosinya, ada foto, ada video, artinya memang perlu pelibatan ya unsur-unsur itu juga. Siap. Ya, ini kan memang harus semua pihak ya. Ya, kalau hanya sebatas dinas koperasi saja yang ini, tapi yang lain tidak ada, nggak mungkin. Nah, salah satu program lagi ini juga saya baru meluncurkan ya. Ini baru ide kami ya, kaitan bagaimana dalam rangka pengembangan UMKM. Kami kaitan dengan handcraft tadi ya. Kami lagi mencoba menginventarisir teman-teman yang handcraft seperti apa. Ketika mereka sudah punya ciri, misalkan dia produknya apa, tapi saya minta produknya itu tidak lebih dari harga antara 10.000 sampai 15.000. Saya ingin mencoba, saya sudah testimoni, sudah ngobrol-ngobrol dengan beberapa para pelaku di penginapan hotel yang ada di Kabupaten Bogor. Saya menginginkan produk ini, kalau seandainya pihak-pihak daripada hotel siap dan UKM-nya juga sudah siap, kami menginginkan bahwa itu ada produk itu dititipkan di hotel yang mana angkanya include dengan harga hotel. Jadi udah pasti dibeli kan kalau gitu. Bukan dibeli lagi, itu mah harus paket. Karena paket menjadi salah satu paket antara katakanlah kalian nginep di salah satu hotel. Nah, ketika berbicara 400.000 misalkan, harga hotel itu 400.000, itu dikasih oleh kita, dikasih salah satu bentuk produk UMKM. Merchandise gitu, dan bentuknya merchandise. Tapi saya minta harganya tidak boleh lebih dari 10.000 sampai 15.000. Nah, ini kan bisa mengangkat Pak, mengangkat para pelaku UKM yang ada di kita. Kalau ini semuanya sudah bisa punya kemampuan dan keinginan, dan tidak keberatan dari pihak hotel dan PHRI-nya, pihak hotel atau PHRI lah. Saya udah beberapa orang yang sampai ke PHRI siap. Tetapi mereka menginginkan bahwa itu produk UMKM itu dipegang oleh PHRI. Oh gitu. Jadi ada usahanya juga PHRI mungkin seperti. Jadi Pak Ciwit-Ciwit Lutung lah. Katakanlah seperti itu. Yang penting ada kehidupan kan, antara PHRI-nya juga ada, kemudian pelaku UMKM-nya juga ada. Dan itu katakanlah kita. Boneka kita Pak, ada jenis boneka kita itu dicaringin ya kalau tidak salah. Itu sangat luar biasa. Boneka itu lucu-lucu, dan saya minta kepada mereka, bisa nggak bikin boneka nuletik gitu, dengan harga yang tidak beli daripada 10.000 atau 15.000, yang nanti dititipkan di salah satu hotel atau restoran, gitu. Nanti kalau sudah ini bisa berjalan, ini punya semuanya ini, kenapa salah kita buatkan perda atau perbubnya? Minimal perbub lah, dengan perbub yang supaya ada kepedulian dong. Akhirnya mengikat kan? Harga mengikat gitu, harga mengikat yang ada di sana. Kita bisa coba nanti untuk mengecek berapa total yang sudah dijual. Dari mana? Ya kita kerjasama juga dong dengan Bapenda kaitan dengan akupansi. Jadi tidak semata-mata kita nyimpen di tempat salah satu hotel A, dari sana kemudian nanti itu laku-laku misalkan gitu. Kita bisa ngecek kan karena tingkat akupansi. Kita sudah harus evaluasi kan, beberapa misalkan dinas bikin pojok UMKM itu nyimpan produk ini simpan aja sampai bukan itu saja, bukan itu saja Kang. Jadi gini, kaitan dengan itu dalam perda kayak Indomaret kayak begitu kan di sana sudah ada dicantumkan di sana berapa persen dari produk itu tuh mereka harus bisa lakukan itu. Tapi bisa nyimpen di tempat Indomaret itu, space-nya di Indomaret sudah menyiapkan, harus disiapkan.
Tetapi kendalanya ketika barang kita masuk ke sana, UMKM nyimpan di sana kan konsinyasi. Ya. Tidak bisa dibayar langsung. 14 Sementara hari, kalau nggak salah 14 hari. iya, waktunya kan 14 hari. Ketika 14 hari terlaku, UMKM kita kan kasihan. Karena bukannya modalnya kecil, akhirnya balik lagi sementara barangnya sudah rusak. Inilah yang harus kita bangun. Bagaimana caranya? Setengah memaksa barangkali seperti itu, tapi ini kan baru wacana ya. Wacana ini mudah-mudahan dengan ada progres ini nanti ada teman-teman pelaku usaha atau pelaku hotel itu ada gini, waduh ada ribet. Nah ini saya inginkan mudah-mudahan mereka ada ketertarikan. Ini keberpihakan lah. Bagaimana kita sama-sama mengembangkan para UKM ini. Tapi kan kalau bicara tadi kerjasama dengan hotel kan kita bicara supply, ya Pak, artinya kan semuanya harus berkelanjutan gitu. Kira-kira produk-produk UMKM kita sudah siap belum menjaga? Nah, itulah makanya saya paralel. Terkendala. Iya. Saya ini makanya saya sampaikan. Saya paralel. Jangan sampai begini. Makanya kenapa saya sampaikan paralel. Ini sudah siap, katakanlah UMKM-nya siap, tapi hotelnya nggak mau. Ya. Gitu kan? Sekarang hotelnya sudah siap, UMKM-nya yang belum siap. Sehingga kami mencoba bagaimana kami akan giring, karena di kami ini sekarang kan ada teman-teman kaitan dengan teman-teman yang monitoring ya, kaitan dengan para pelaku UKM. Dia pendampingan. Nah, pendampingan inilah yang selalu bermutar, mana saja yang mereka bisa untuk diajak ke arah sana. Contoh katakanlah kan banyak nih bros, kemudian anting-anting, kemudian ada adanya boneka kecil, gantungan kunci. Mereka bisa sekarang kan ada papan nama yang dari bambu, seperti apa kan bisa dilukis, itu kan nggak terlalu mahal. Gitu. Makanya itulah yang kami lagi persiapkan. Mudah-mudahan ya ini baru wacana ya. Ini baru wacana bisa perlu kita dukung karena kan kita tahu lah UMKM itu jadi tulang punggung ekonomi kita ya. Betul. Jadi setelah sektor industri nggak mampu menampung itu banyak tenaga kerja yang yang membutuhkan lapangan kerja. Sesuai dengan asta cita. Kan di dalam asta cita kita nih, kalau berbicara pada asta kita, kan bagaimana meningkatkan perekonomian kerakyatan. Di sana ya, kalau tidak salah poin nomor 6. Gitu kan ya, asta cita daripada Pak Prabowo ini kaitan dengan itu bagaimana meningkatkan perekonomian kerakyatan. Ya kita coba ke arah sana. Dengan cara seperti itu sehingga kalau seandainya kita sudah berputar, saya yakin akan menggeliat, masyarakat juga daya beli ada, kemudian tenaga kerja juga akan meningkat. Tidak sekarang ini kan kaitan dengan tenaga kerja kan kita masih rendah. Ketika ada seperti ini, insya Allah mudah-mudahan bisa berkembang. Oh ya Pak, kaitan nyambung itu Pak Prabowo ya. Kaitan dengan ini ya, makan gratis. Tuh, itu Dinas Koperasi UMKM melihat ini potensi ini peluang. Ya peluang atau bagi kami katakan peluang. Ya, terus bagaimana kira-kira untuk memaksimalkan peluang ini? Siap. Bagus sekali ini pertanyaannya. Kita memang lagi memprogram kaitan dengan ini, makanya kenapa saya sampaikan kemarin. Saya roadshow itu salah satunya bukan hanya mungkin menyatukan itu, tetapi saya sudah punya kemarin ada informasi ketika Pak Prabowo menyampaikan dalam kampanyenya beliau itu, saya sudah berpikir ke arah sana. Gitu kan katanya jalan. Katanya kan seperti itu. Bahkan informasinya Kabupaten Bogor ini kurang lebih untuk menyiapkan makan gratis itu satu hari bisa sampai 10 sampai 14 miliar informasinya per hari. Nah, apa kata saya menyampaikan kepada pelaku UKM, apakah kita mau jadi penonton? Kesiapan kita di mana? Makanya salah satunya adalah kaitan dengan mereka saya kejar untuk mereka mendapatkan sertifikasi keamanan pangan siap saji. Karena salah satu dari BPOM itu adalah siap saji. Tapi saya nggak tahu nih, apakah akan lari kepada UKM atau kemana. Cuman informasi yang baru disampaikan ketika kemarin ada rakor kepala daerah, informasinya kepada BUMDes dan koperasi. Nah, saya berpikir lagi, nggak ada masalah menyampaikan kepada BUMDes dan koperasi. Karena isinya juga kan. Karena isinya di dalamnya mudah-mudahan BUMDesnya belum siap, dia bisa merangkul pada UKM-UKM yang ada. Ya karena kan kalau satu desa ada ada 10 atau 20 sekolah kan nggak mungkin distribusi dalam waktu yang nggak mungkin lah. Bersamaan. Katakanlah sentralisir, misalkan ada di Kabupaten Bogor, di sini di Cibinong, kudu nyampetkeun sampai ke Lewiliang, sampai ke Sukajaya, datangga itu keburu hasil makanan. Jadi itu.
Iya, gitu. Jadi kami insya Allah lagi mempersiapkan dan teman-teman sangat antusias untuk hal ini menyambut. Tapi harapan daripada kami UMKM untuk siap untuk ke arah sana. Jadi tadi mereka didorong untuk mendapatkan sertifikasi. Iya, keamanan pangan siap saji. Gitu. Kemudian langkah lainnya apa? Kaitan dengan langkah-langkah lainnya ya kami kita mereka kaitan dengan di tempatnya mereka itu kan kalau katakanlah udah pangan siap saji ini. Mereka sudah bisa nanti itu harus bisa memisahkan mana dapur yang bersihnya seperti apa. Di dalamnya itu udah mempersiapkan ke arah sana. Jadi mulai dari tingkat higienitas, kemudian produk apa yang akan disampaikannya itu sudah kita persiapkan ke arah sana. Itu contoh kemarin, contoh kemarin uji coba. Uji coba yang di Pakansari itu kan yang melaksanakan itu UMKM. UMKM Sukaraja. Nah, dia mengumpul di sana, cuman kemarin itu mereka keberatan, kaitan dengan keberatan tempatnya. Dengan harga 15.000, kalau seandainya memakai styrofoam gitu ya, styrofoam gitu seperti itu kan, nggak mungkin nantinya akan jadi sampah. Sehingga harus menyiapkan tempat makanan itu. Nah itulah yang ada keberatan oleh teman-teman itu. Tetapi kalau itu berkelanjutan, ya kan nggak dibuang kan? Nggak dibuang dan itu bisa kembali lagi. Gitu ya. Jadi kemarin pelaku UMKM itu sudah dikontrol. Salah satunya yang sangat higienis itu adalah Sukaraja. Jadi UMKM Sukaraja yang sudah bisa melakukan untuk kaitan itu. Uji cobanya kemarin yang dari Sukaraja. Jadi satu hari 14 miliar. Informasi ya. Tapi saya percaya itu karena gitu. kan jumlah siswa kita setengah jutaan tuh SD aja ya. ya. SD Kabupaten Bogor itu sekarang itu negeri itu hampir 1.600 SD. Iya, jumlah siswanya maksud saya. Ya, kali aja kalau 1.600 siswanya ada 200 berarti ada berapa? Itu negeri ya. Kemarin saya baca-baca kalau nggak salah 500 ribuan. Iya. Karena penduduk kita kan sudah hampir 6 juta. Iya. Jadi wajar kalau yang sekolah itu di angka itu ya. Siap. Pak, tadi nyambung soal kebijakan Prabowo juga kemarin ada yang sempat ramai soal apa sih kebijakan penghapusan utang UMKM gitu. Gimana sih di daerah melihat kebijakan ini, Pak? Kebijakan ini disambut baik ya. Sambut baik, tapi juklak-juknis kaitan dengan hal ini ya saya belum paham nih. Karena saya baca-baca di dalam peraturan pemerintahnya itu yang seperti apa sih penghapusannya itu? Gitu Kak, apakah yang macet total, apakah yang macet sekian atau yang tidak benar-benar tidak mampu lagi bayar tetapi lamun acok-acokan bayar tidak ya saya nggak tahu. Ini yang belum kita lihat juklak-juknisnya seperti apa. Bahkan kita juga lagi menginventarisir sekarang karena itu adanya mereka itu kan kaitan dengan kredit kur ya yang mereka itu kepada kredit usaha rakyat itu yang melalui bank. Nah, bank pun belum bisa menyampaikan kepada kita. Karena mereka kan belum tidak lapor. Bahkan sekarang ini kan ketika berbicara hal ini harus ada rekomendasi dari dinas. Itu ya. Berat juga nih. Kalau seandainya bahwa setiap orang yang akan meminjam harus direkomendasi oleh dinas. Saya sih agak ini juga ya, agak takut ketika berbicara sekarang hal itu. Surat saktinya ada di kita, ketika dia hanya bisa meminjam aja tapi tidak bisa ini, ya itu yang menjadi kekhawatiran. Tapi insya Allah karena ada pendamping, saya nanti akan sebelum menandatangani rekomendasi seperti itu ya pasti akan lihat dulu secara keseluruhan. Dan ini juga belum tahu nih berapa total mereka itu yang menunggak itu di Kabupaten Bogor. Kami akan kerjasama dengan BRI, dengan Bank Jabar, kemudian BNI, biasanya bank-bank negeri yang mungkin seperti itu nanti akan kita coba. Pak itu kalau nggak salah data dari 768 koperasi kita itu hanya 20% yang aktif. Sementara kan kita mau kolaborasikan dengan 4.000 sekian UMKM. Nah ini sisanya yang tidak aktif ini mau Sebetulnya begini. Kaitan dengan koperasi aktif ya, berbicara koperasi aktif dan koperasi tidak aktif. Kita lagi mencoba mereka ini yang koperasi aktif menjadi koperasi sehat, yang tidak aktif menjadi aktif. Yang dimaksud dengan aktif ini adalah yang mereka itu mampu melaksanakan RAT. Itu ya, yang mampu bisa melaksanakan RAT. Rapat anggaran tahunan itu ya, dan mereka. Nah, inilah yang menjadi salah satu problem daripada kita. Ketika berbicara nanti mudah-mudahan tahun ini bisa laksanakan ya berapa total semua yang aktif dan tidak aktif itu, yang tidak aktif memang kita kesulitan. Ketika kita membekukan mereka itu kita tidak punya kewenangan untuk melakukan pembekuan. Tetapi kita hanya cukup menyampaikan kepada pemerintah pusat.
Untuk melakukan pembekuan koperasi itu hanya pemerintah pusat, bukan kita. Dinas nggak bisa? Nggak bisa. Kita hanya bisa merekomendasikan, melaporkan dan merekomendasikan bahwa koperasi itu adalah tidak aktif. Jadi yang 788 ini adalah mereka ini adalah yang koperasi yang terdata dan mereka punya laporan kepada kita. Ya. Ada by name by address-nya. Sisanya ting di mana? Ada namanya nggak ada, nggak ada bentuknya. Nggak ada bentuknya. Pak, tadi kan jumlah UMKM yang 30.000 sekian itu sudah 34.000. semuanya atau itu yang hanya terdata di dinas gitu? Terdata di kita, 34.636 itu terdata di kita dan sudah dilakukan pembinaan oleh kita. Artinya di luar itu masih banyak juga yang belum. Kemungkinan besar ya, kemungkinan besar apalagi sekarang ini kita kan dituntut untuk memiliki NIB 1 juta NIB. Ya. Ya, gitu kan. Jadi teman-teman silakan membuat NIB dulu lah. Yang penting membuat NIB dulu sebagai mungkin Pak Irwan pernah menyampaikan di sini. Ya, nanti ke depannya tinggal apa usaha yang akan dilakukan. Gitu. Harus didaftarkan juga ke dinas, Pak. Apanya tuh? UMKM itu. Iya, nanti didaftarkan di kita. Kalau misalkan ada pembinaan dan pelatihan kan kita bisa mengenal mereka di mana. Gitu. Kalau mereka tidak mendaftarkan ini, nggak bagaimana kita akan melaksanakan pembinaan. Gitu. Ya, mungkin masyarakat yang sedang baru belajar usaha yang habis dipecat atau segala macam. Yang mau mulai Nah, ini UMKM bagaimana gitu, Pak. mereka bisa biar bisa menjadi binaannya dinas? Iya. Kan mereka juga ini cara daftarnya gimana kira-kira apa sih? yang Alurnya perlu gimana mereka- gitu, Pak? alurnya. Kita gini, kaitan dengan mereka itu kan punya NIB. Kemudian NIB. mereka kan ada PIRT ya, dari PIRT ini nanti dua dua syarat itu dulu aja lah ya, nanti kita bantu dan dalam prosesnya. Nanti setelah itu kalau mereka nanti kaitan dengan pangan, tadi itu ada PKP ya, pendidikan keamanan pangan siap saji dan keamanan pangan saja. Kalau yang lain cukup dengan panganan. Tapi kalau untuk catering dan makanan yang bisa langsung itu siap saji. Jadi mereka nanti akan dilatih ketika ada hal yang lain misalnya itu. Ketika sudah PKP, dia bisa mendapatkan halal. Kemudian haki. Nanti ya, jadi halal kemudian haki. Cuman kita memang agak kesulitan ketika berbicara halal dan haki ini, kami lagi mencoba kaitan dengan penganggarannya itu kan biasanya keluarnya 6 bulan. Ya, yang halal dan haki itu. Sehingga kita ketika berbicara saat ini kadang-kadang bisa 1 tahun, takutnya kami ketika menganggarkan itu nyebrang tahun sementara target belum tercapai. Jadi nanti kinerja kami ini. Tapi kami lagi berusaha memperjuangkan kepada yang memiliki sertifikasi itu untuk mencoba biar bisa cepat seperti apa. Dan mudah-mudahan kita akan berbicara nanti sertifikasi Juga kan halal. sering juga jadi hambatan. Jadi bagi hambatan. Iya. Betul. sertifikasi halal padahal produk singkong apa sih yang haramnya gitu kan. Ya kenapa ini dari dulu ini kita nggak perlu sertifikasi singkong itu halal gitu. Sementara mereka harus menempuh itu sertifikasi halal. Gini yang Terus maksud dengan, biayanya gimana? yang maksud dengan halal ini kan begini. Iya. Kan dalam proses juga ada. Iya, Ya, iya. itu ada proses. Bukan kepada produknya aja. Iya. Baik itu proses, kemudian tempat memasaknya. Jangan-jangan mereka ini kan kalau maaf ya Terkontaminasi, non muslim, misalkan yang non muslim kan masaknya wajannya sama, gitu kan ya, dia memasak B2, kemudian itu kan itu juga bisa dikatakan halal. Halal itu bukan berarti produknya, bahan bakunya, Ya. tetapi prosesnya Prosesnya juga bisa dikatakan. Jadi kalau ada juga yang gitu kan Iya. kita singkong apa haramnya gitu. Tapi lalu digoreng Atau atau minyak tadi kan jangan-jangan bisa. nabung gitu punya orang cara mendapatkan singkongnya. Siap. Berarti memang Sudah bagus tuh yang Cibumbulang tuh. Ya, Nah, di Pak, itu Cibumbulang tuh. biaya untuk sertifikasi Iya. itu kan butuh itu gimana biaya. sih? Iya, memang cukup lumayan besar ya Lumayan. kaitan dengan halal itu antara 5 sampai 6 juta ya. Untuk sertifikasi untuk halal. untuk sertifikasi halal itu. Tapi kita memfasilitasi ya. Ada kemarin tahun ini juga ada beberapa yang kita fasilitasi gitu kan ya, untuk Fasilitasinya seperti apa? ya kita pelatihan, kemudian dia proses, termasuk PKPSS juga itu kan ada sertifikasinya, ada pembiayaannya, kita bantu untuk pembiayaannya, mereka gratis. Ya, Gitu. jadi pelaku UMKM yang kalau dibina sama dinas, ya mudah-mudahan bisa dapat Ya, fasilitasi. silakan datang kepada kami Iya. untuk Biar berkomunikasi. bisa naik kelas, Pak. Iya, biar dia naik kelas sampai 5 miliar. Sampai 5 miliar. Tapi emang tantangan berat ya. Iya, di makanya atas saya berat, Pak. 30.000. Kalau dikatakan sekarang untuk naik kelas, itu kan ya, aduh rasa-rasanya persiapan untuk naik kelas tukang gehu sampai seperti itu kan agak lumayan. Karena itu akhirnya kan yang itu dijadikan bahan kampanye tuh sekarang. Nanti kalau saya jadi sertifikasi halal gratis.
Tapi memang kita harus punya blueprint juga untuk pembangunan UMKM dan koperasi secara jangka panjang ya Pak. Karena ini bukan pekerjaan tahun 2 tahun kan. Iya, makanya saya mencoba sekarang menerapkan kepada teman-teman, yuk mari kita buatkan program-program ini untuk sekian tahun. Jadi ketika seandainya saya kena rotasi gitu kan ya kemana, ya tetap bisa menjalankan itu gitu kan ya. Karena untuk keberlanjutan kawan-kawan ini yang harus kita lakukan bina. Ya, karena memang kendala kita sejauh ini kan beda pimpinan, beda program gitu kan. Sementara ya kita tahu ini bukan persoalan yang bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Betul sekali, dan mudah-mudahan lah nanti ya saya kan kalau kami kan tidak berpikir ya saat ini kan kami juga tidak berpikir bahwa karena ini. Cuman kami akan mempersiapkan bahwa program ini harus ada keberlanjutan, gitu kan ya, tidak hanya stuck saat ini barangkali seperti apa, dan mudah-mudahan bisa berjalan. Nggak sampai-sampai kita sampai gitu. Ya takutnya gini teman-teman baru aja mau melangkah, ini lagi seperti apa gitu. Dan bukan berarti kita sebentar kayaknya kurikulum Merdeka diganti lagi. Ganti menteri, ganti kurikulum. Mudah-mudahan apa yang sudah diinikan Pak Iman untuk ya minimal tadi kita tangkap tuh adalah mengkolaborasikan antara koperasi dengan UMKM untuk saling menguatkan. Koperasinya makin kuat, UMKM-nya juga semakin kuat. Mungkin itu yang ingin dicapai ya. Siap. Ya, keinginan daripada kami kekuatan itu untuk membangun suatu kekuatan perekonomian saat ini adalah ekonomi kerakyatan. Ya, salah satu ekonomi kerakyatan ini adalah bagaimana saya melakukan antara koperasi dan UKM bisa berjalan dengan baik. Makanya saya punya logo, punya ini namanya PIN, ini ada kolaborasi. Kolaborasi UKM, kolaborasi koperasi dan UKM. Jadi teman-teman di UKM, dinas semuanya harus pakai ini. Jadi tidak berbeda, semuanya pakai ini. Jadi salah satu semangat untuk ke teman-teman yang lain. Gitu. Tapi beli Pak, jangan coba pakai. Beli apa tuh? Enggak, teman-teman di dinas suruh beli produk-produk. Udah dibikinkan. Enggak, beli produk UMKM. Oh iya, nah gini sebetulnya. Jadi satu lagi ya, berarti jadi nama nih. Gitu ya. Jadi saya ingin mencoba bahwa beli itu bisa berjalan juga di Kabupaten Bogor. Cuman saya kaitan dengan ini lagi sama-sama ya. Ini programnya nih sebetulnya sudah ingin melakukan launching juga saya tuh. Ingin bahwa produk kita itu ya, saya sebetulnya sudah komunikasi dengan Bank Jabar. Kita pengen ini ya, pengen program kan boleh ya, wacana dan angan-angan. Gitu angan-angan itu kan ya. Ini mudah-mudahan oleh pemangku kebijakan bisa dilaksanakan. Jadi kita kan punya TPP. Ya, kita punya TPP. Bisa nggak kalau seandainya setiap ASN itu dipotong 50.000, masukin ke QRIS, 50.000 itu tidak hilang dan tidak milik dinas atau milik siapapun. Tapi mereka itu dari 50.000 sebulan itu untuk dibelanjakan kepada UKM. Jadi voucher gitu Pak. Jadi bentuknya voucher tadi dalam bentuk QRIS. Bentuk QRIS atau bentuk apa dari 50.000, tapi 50.000 itu ditahan. Hanya boleh dibelanjakan kepada UKM. Sebetulnya pengennya begitu, tapi ini UMKM-nya nih yang masih belum. Jadi saya sampaikan tadi ya, sama Mas tadi sampaikan bahwa kita pengen mencoba nih UMKM-nya, kesiapan UMKM-nya sampai di mana. Misalkan sekarang produk cireng lah atau apakah seperti apa, dan yang lagi dipikirkan bagaimana kaitan dengan pengirimannya. Mereka belanjanya di mana? Belanjanya di mana? Kemudian kalau belanjanya jauh kan faktor pengiriman kan sangat mahal. Gitu. Jadi misalkan harganya 10.000, transportnya 5.000, mau nggak atau seperti apa? Ini yang lagi dipikirkan kalau jaraknya. Jadi kalau dengan BJB-nya siap. BJB siap lah. Siap memotong untuk itu ya. Jadi ditahan 50.000 itu ya sampai kapanpun. Kalau setiap bulan dia tidak dibelanjakan sampai 1 tahun pun berarti dia ada produk UKM yang baru bisa dibelanjakan sebanyak 600.000. Inginnya seperti itu gitu ya. Inginnya seperti itu gitu kami itu. Tapi UMKM-nya dan nanti mungkin dengan nanti Bupati terpilih saya akan coba untuk mengkomunikasikan ini, dan mudah-mudahan ini kan dalam rangka mengembangkan UMKM juga. Jadi ada program tadi ya saya sampaikan kaitan dengan hotel, kaitan dengan sekarang ASN, kepedulian ASN terhadap para UKM.
Tapi bupati terpilih kayaknya mau nggak mau harus mendukung ekonomi Kerakyatan. Insya Allah mudah-mudahan seperti itu kita dorong. Kita doakan semoga. Kita doakan siapapun nanti bupati yang terpilih, mudah-mudahan bisa ke arah sana. Sebenarnya masih banyak sih kalau kita ngomong UMKM, terutama pasti paling banyak tuh keluhan. Oh, keluhan ya, keluhan UMKM. Tapi sepertinya nanti kita sisi bisa berikutnya ya. bahas lain waktu. Oke. Kita doakan nih programnya Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bogor. Ya, kita juga sambil nunggu yang apa tuh Pak? Yang UMKM di dinas itu yang malam Sabtu malam Minggu. Oh iya, siap. Kita juga pengen itu boleh nanti tuh. kita undang. Kita ngobrol dengan para pelakunya sambil kita dan dengan pelakunya nanti bikinkan podcast ya di sana ya, gitu. Oke. Dan saya pengennya juga kaitan dengan musiknya, saya nggak mau lah musik yang udah terkenal. Saya tuh ingin memberdayakan daripada sekarang UKM-nya itu adalah mereka itu yang ngamen tuh, yang ngamen di sana kan murah tuh, tapi dia udah bagus-bagus kan, kaitan di lampu merah gitu. Bilang murah, bagus gitu. Oh ya, oke, salah ya. Telat ya. Mereka sudah bagus menyanyinya, main musiknya bagus. Kita dorong ke arah sana, gitu kan ya, gitu seperti itu. Karena dibikin konsep karnaval ya, misal ya 1 malam atau 2 malam itu gitu ya, dengan hiburan, dengan UMKM gitu ya. Iya. Kayak karnaval kerakyatan gitu. Kita sudah punya itunya loh. Kita sudah bikinkan tenda dan payung gitu, kemudian benar meja-meja begitu. Kita sudah siapkan gitu. Jadi kayak bentuk yang ada di kafe itu seperti itu. Ya, yang pasti kita sih akan selalu mendukung program-program ekonomi kerakyatan, terutama tulang punggungnya karena UMKM itu ya. Dan kita sangat apresiasi program kolaborasi koperasi dan UMKM. Semoga ini bisa berhasil. Dan waktu kita undang lagi Pak Iman. Mangga. Saya terima kasih pada teman-teman saya ini ada di sini. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan ini menjadi salah satu inspirasi juga ya, sesuai dengan podcast literasi dan inspirasi. Dan ini salah satu inspirasi dan ini hanya sebuah gagasan ya. Saya katakan tadi gagasan-gagasan dan ide, mudah-mudahan ini oleh pemangku kebijakan bisa diterima. Dan mudah-mudahan kami juga tetap berjuang bagaimana kita mengangkat terkait dengan koperasi dan UKM ini. Hanya semata-mata kami ingin menjalankan tugas dan ingin mengangkat para UKM yang ada di Kabupaten Bogor. Kalau pemangku kebijakan tidak terima, kayaknya harus kita paksa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Posisi